Jaksa penuntut umum menolak seluruh dalil pembelaan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan yang sudah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Jaksa penuntut umum menanggapi pleido yang sebelumnya dibacakan oleh terdakwa Putri Chandrawati. Jaksa meminta hakim menolak seluruh dalil pembelaan Putri dan menetapkan Putri terlibat pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada angka 23 dan 26 tidak perlu penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai halaman 455 sampai dengan halaman 584 bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku. Permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Putri Chandrawati selama persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan pengingkaran yang dituangkan dalam pledoi tim penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sendiri. Faktanya, terdakwa Putri Chandrawati berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan dalih lupa dan pada saat majelis menanyakan apakah dengan kejadian mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia karena ditembak ada perasaan menyesal, dan atas pertanyaan majelis tersebut, terdakwa Putri Chandrawati menjawab bukan penyesalan tetapi lebih kepada menjadi pelajaran hidup. Bahwa oleh karena semua dalil tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam pledoi telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Sementara itu, jaksa penuntut umum juga menanggapi nota pembelaan atau pledoi terdakwa Richard Eliezer. Dalam repliknya, jaksa menolak nota pembelaan Eliezer dan meminta hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan yang sudah dibacakan jaksa dalam persidangan sebelumnya. Bahwa yang perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Perdi Sambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Perdi Sambo tersebut, bahwa teriakan Perdi Sambo dengan kata-kata "woi kau tembak, cepat, cepat kau tembak" juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan karena uraian-uraian pledoi penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu.
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.